Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kami dari kelompok 3 TPB 9 akan membahas RBL dengan judul Penerapan Motor Listrik Sederhana pada Mesin Cuci menggunakan Prinsip Hukum Lorentz. Berikut anggota kelompok kami. Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda yang bergerak dalam medan magnetik dan memiliki muatan listrik. Gaya ini dinamakan sesuai dengan fisikawan Belanda Hendrik Lorentz yang pertama kali menggambarkan hubungan antara medan listrik dan medan magnetik. Gaya Lorentz dinyatakan sebagai hasil perkalian antara muatan listrik, kecepatan benda, dan medan magnetik. Secara matematis, rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan Q dalam kurung E plus V kali B, di mana F adalah gaya Lorentz yang bekerja pada benda, Q adalah muatan listrik benda, E adalah medan listrik eksternal, V adalah kecepatan benda, dan B adalah medan magnetik yang diterapkan pada benda. Simbol X dalam persamaan di atas memiliki produk cross perkalian silang antara V dan B. Prinsip kerja motor listrik. 1. Sumber daya listrik DC disuplai ke kumparan medan stator, menciptakan medan magnet yang menetap di dalam stator. 2. Ketika sumber daya listrik DC disuplai ke kumparan belitan rotor melalui komutator, medan magnet dihasilkan pada rotor. 3. Medan magnet pada rotor akan berinteraksi dengan medan magnet pada stator, membuat rotor berputar. 4. Komutator akan mengubah arah aliran arus pada kumparan belitan rotor saat rotor berputar, sehingga medan magnet pada rotor selalu berinteraksi dengan medan magnet pada stator dan membuat rotor selalu berputar. Prinsip kerja motor listrik pada mesin cuci. Motor listrik pada mesin cuci bekerja dengan prinsip konversi energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian dalam mesin cuci. Secara umum, motor listrik pada mesin cuci terdiri dari stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang gerak. Motor ini bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, di mana medan magnet pada stator menimbulkan arus induksi pada kumparan-kumparan rotor. Arus ini kemudian menciptakan medan magnetik sendiri yang berinteraksi dengan medan magnetik stator, menghasilkan gaya yang mendorong rotor berputar. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan sebagai berikut: saklar, dinamo, fitting baterai, kabel merah dan hitam, mangkok, triplek, lem tembak beserta isinya, gunting, baterai, stik kayu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat dudukan dinamo dengan stik kayu agar dinamo dapat berdiri di atas alas triplek. Lalu, rekatkan mangkuk di atas dinamo dan rekatkan alat pada alas triplek. Tambahkan lem jika alat belum sepenuhnya menempel. Setelah itu, rekatkan fitting baterai pada alas. Rangkailah kabel pada saklar dan sambungkan pada alat. Pastikan kabel telah terpasang dengan baik, lalu tutup bagian kabel dengan lakban hitam agar lebih rapi. Adapun kelebihan alat ini, yang pertama adalah alat dan bahan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, alat masih bisa beroperasi dengan daya yang rendah. Ketiga, alat bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun kekurangan alat ini yaitu baterai yang digunakan tidak tahan lama. Yang kedua, alatnya kurang rapi. Dan yang ketiga, alat tidak dapat digunakan untuk mencuci. Kesimpulan: berdasarkan hasil percobaan, semakin besar arus listrik, maka semakin cepat pula putaran alatnya. Semakin besar lilitan yang digunakan, maka dibutuhkan pula daya yang lebih besar. Jika tidak, alat tidak akan berputar dan hanya terjadi kontraksi saja. Jumlah lilitan juga sebanding dengan besar medan magnet, yaitu semakin besar kumparan, maka medan magnet semakin besar, dan semakin kecil jumlah lilitan, maka medan magnet semakin kecil.
Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai penerapan motor listrik sederhana pada mesin cuci menggunakan prinsip hukum Lorentz. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.